Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa keterampilan. Satu keterampilan yaitu dengan judul konseling pada lansia dan keluarga. Keterampilan ini sebenarnya dibutuhkan oleh perawat yang ingin menyelesaikan masalah yang terjadi pada lansia, cuman masalahnya ini terjadi dari multi aspek atau disebabkan oleh beberapa aspek, mulai dari fisik, psikologis, lingkungan, ya. Salah satu gejalanya adalah post power syndrome. Nah, gejala post power syndrome ini sebenarnya kita tahu kalau seandainya meliputi aspek fisik maupun psikologis yang dialami oleh lansia. Dulu sudah pernah kita bahas. Nah, kenapa sifatnya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah konseling dengan keluarga, karena kita tahu bahwa post power syndrome ini sebenarnya bisa saja semakin berat atau bisa saja semakin turun gejalanya ketika disertai dengan penanganan yang baik. Ya, penanganan yang baik itu bisa dari internal diri pasiennya sendiri, juga bisa dari keluarganya, gitu, ya. Nah, setelah ini yang berhubungan dengan konseling, maka sebenarnya tujuan dari konseling ini adalah untuk membiasakan lansia maupun keluarga terlibat bersama dalam menyelesaikan masalah yang dialami, gitu. Kalau seandainya dilihat dari definisinya sendiri, konseling keluarga adalah penerapan konsultasi atau konseling pada situasi khusus dan biasanya memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga atau salah satu masalah yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Nah, tujuan dari konseling keluarga ini membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antara anggota keluarga, apalagi lansia dengan post power syndrome, nggih. Nah, lansia dengan post power syndrome ini kita sudah bahas dulu pada saat di TM teori bahwa sebenarnya post power syndrome ini banyak sekali yang mempengaruhi, bukan hanya dari faktor internal lansianya saja yang tiba-tiba berhenti bekerja atau sudah memasuki di masa pensiun, tapi juga bisa dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari yang dibentuk dari dinamika keluarga. Makanya konseling ini harus dilakukan bersama keluarga. Ya. Nah, indikasinya untuk siapa saja sih sebenarnya konseling ini bisa dilakukan? Yang pertama, untuk lansia dengan gangguan mood. Yang kedua adalah untuk lansia dengan post power syndrome. Oke. Dan ketiga, lansia yang diperlukan tindakan pemberdayaan keluarga. Jadi bagi lansia, kalau seandainya kita sudah kaji lansianya, ternyata kalau dilihat dari lansianya ini masih kooperatif untuk dilakukan intervensi mengurangi post power syndrome. Tapi ketika kita tanya pengkajian di keluarganya, ternyata ada beberapa faktor yang memang keluarganya yang mungkin kurang care gitu. Makanya kita harus konseling bersama untuk meningkatkan kesadaran keluarganya juga, seperti itu. Nah, persiapan yang harus kita lakukan seperti biasanya pada saat kita konseling adalah kita menyediakan ruangan yang sifatnya ada privacy di situ, ya. Yang pertama, persiapan untuk klien sendiri, kita memastikan identitas klien, kontrak waktu sesuai dengan perjanjian sebelumnya, lalu pasien dan juga keluarga bersedia mengikuti untuk memulai konseling ini dari awal sampai akhir, sampai selesai. Nah, untuk perawat memahami latar belakang klien, jadi Anda sebelum memberikan konseling harus memahami dulu rekam medis apa yang sedang dicatatkan untuk klien yang akan kita hadapi atau yang akan kita konselingi. Jangan sampai pada saat kita maju untuk konseling kita nggak paham masalah apa yang terjadi. Karena ini kelihatan sepele Bapak Ibu atau adik-adik, ya. Kelihatannya sepele.
untuk persiapan perawat membaca rekam medis dan lain sebagainya. Tapi padahal banyak juga kesalahan-kesalahan intervensi, apalagi intervensi yang sifatnya komunikasi seperti konseling ini, ketika kita tidak memahami betul latar belakang atau masalah yang benar-benar terjadi pada klien. Gitu. Baru yang selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Menyiapkan kondisi lingkungan yang kondusif dan menyiapkan ruangan yang aman dan nyaman. Aman ini maksudnya adalah ruangan yang aman untuk menjaga privasi klien selama konseling dilakukan, sehingga klien merasa bahwa apapun yang diutarakan pada saat itu kerahasiaannya terjaga. Begitu. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke prosedur. Yang pertama memberikan salam seperti biasanya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, kita sapa antara lansianya maupun keluarganya. Ya, sesuai dengan budaya dan keyakinan pada klien karena kita sudah membaca rekam medisnya. Ya, kalau seandainya yang muslim kita sapa dengan sapaan Assalamualaikum. Kalau seandainya yang non-muslim ya kita gunakan selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabarnya, dan lain sebagainya. Lalu memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Narsela. Pagi ini saya yang akan membantu Bapak Ibu dan juga Simbah untuk memulai konseling pada pagi hari ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya ya. Nanti konselingnya kurang lebih akan berjalan 20 sampai 30 menit ke depan. Dan tujuan dari konseling ini adalah kita mendiskusikan masalah bersama. Sebenarnya bukan masalah, kita mendiskusikan bagaimana kehidupan sehari-harinya untuk simbahnya di rumah. Dan kita diskusi apa sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh keluarga. Gitu. Dengan harapan antara lansia dan keluarga ini bisa berjalan seiring, berbarengan. Gitu. Lalu keempat, memberikan kesempatan klien dan keluarga atau lansia untuk menceritakan keseharian lansia. Oke, Bapak Ibu, Simbah, mungkin mulai dari Simbah dulu nih, ceritakan sehari-harinya Simbah ngapain gitu. Nanti Simbahnya akan menjawab. Lalu, apakah kita perlu bertanya keseharian Simbah kepada keluarga? Itu perlu. Untuk apa? Untuk meng-cross-check. Untuk juga mengkaji apakah benar-benar keluarga ini memahami betul keseharian simbahnya. Karena biasanya, saya terangkan dulu ya. Oke. Karena biasanya keluarga berpikir selama ini tinggal sama Simbah sudah memahami betul apa yang diinginkan Simbah, sudah paham betul kesehariannya Simbah. Tapi ternyata ketika kita kaji dari kedua belah pihak di poin keempat ini ada perbedaan gitu. Kita bisa mengkaji seberapa jauh sebenarnya keluarga ini mengenal lansia gitu. Karena semakin kenal berarti akan semakin sayang, kan gitu. Kalau orang dulu bilangnya, maka semakin kenal akan semakin sayang. Kita juga akan bisa mengukur dengan membandingkan apa yang sudah keluarga ketahui tentang simbahnya dan seberapa jauh keluarga memahami aktivitas sehari-hari dari simbahnya. Karena post power syndrome ini juga semakin besar ketika ada gap antara pemahaman antara keluarga atau caregiver, pemberi perawatan, kita sebut caregiver ya di rumah, dengan si klien atau dengan si lansia sendiri. Dan di poin kelima adalah menganalisa stresor dari keluarga maupun pasien. Mulai dari faktor lingkungan. Bisa dimulai dengan pertanyaan, Simbah tadi sudah menjelaskan kegiatan sehari-harinya, sudah tahu sudah berapa lama Simbah tinggal di rumah ini dengan Bapak Andi misalnya. Bapak Andi kita sebutkan mungkin anaknya namanya Bapak Andi gitu ya. Sudah berapa lama tinggal dengan Bapak Andi di rumahnya Bapak Andi? Oh, semuanya dijawab 2 tahun. Berarti sudah cukup mengenal nggih lingkungan rumahnya gitu. Nah, karena sudah kenal, saya pengen tahu penilaian Simbah di rumah. Kira-kira ada nggak bagian di rumah ini yang agak kurang disenangi oleh Simbah? Boleh mungkin ruangannya terlalu gelap,
boleh mungkin lantainya terlalu licin dan lain sebagainya. Ada tidak? Nah, itu cara mengkaji untuk yang di faktor lingkungan. Kita berikan simbahnya untuk menjawab. Oke. Lalu yang kedua adalah faktor komunikasi antar keluarga. Kalimat yang bisa ditanyakan adalah, oke, Simbah, selama ini kalau seandainya di rumah, siapa yang sering diajak ngobrol? Berapa lama ngobrolnya? Biasanya Simbah suka diajak ngobrol apa? Tuh. Bisa juga ditanyakan, kalau seandainya yang diajak ngobrol nggak ada, biasanya Simbah ngapain? Untuk mengkaji seberapa lama waktu senggangnya Simbah Simbah untuk ngobrol sama anggota keluarga yang lain. Gitu, nggih. Yang selanjutnya adalah faktor internal atau mood lansia. Ya. Maaf, untuk faktor komunikasi tadi kelupaan. Faktor komunikasi ini juga harus kita tanyakan. Simbah biasanya sukanya tadi ngobrol sama siapa, sudah dijelaskan ya. Nah, itu juga ditanya. Simbah biasanya paling jarang ngobrol sama siapa? Lalu kenapa? Gitu. Nah, khusus untuk yang di masalah komunikasi, kita juga harus tanya sama caregiver-nya. Oke, Bapak, mungkin tadi namanya Pak Andi. Oke, Pak Andi, Simbahnya tadi sudah bercerita komunikasinya seperti ini. Kalau dari Bapak Andi sendiri gimana? Selama ini ada kesulitan enggak komunikasi sama Simbahnya? Ada masalah apa gitu? Oke. Selanjutnya untuk faktor internal mood lansia. Ini kita tanyakan saja. Simbah selama ini ada kesusahan tidak ya kalau seandainya sering merasa kok kayaknya tuh mau ngapa-ngapain itu nggak bahagia. Kok kayaknya mau ngapa-ngapain itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Keluar mulai rasa malas atau merasa susah untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Itu ditanyakan pada lansianya. Lalu juga ditanyakan pada keluarga untuk yang gangguan mood ini, apakah Simbahnya sering menunjukkan gejala-gejala agitasi atau impulsif ya. Lebih ke kesusahan untuk mengontrol emosi pada saat berkomunikasi ataupun mengutarakan pendapat. Itu ditanya kepada keluarga.